Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, saya Ikhwan Dijan Nugraha, asisten anatomi FK Unismu. Hari ini kita akan mempelajari terkait skeleton apendikular dan juga aksial. Apendikular dan aksial ini biasa disebut dengan skeletal system. Jadi skeletal system itu ada dua, ada apendikular dan juga aksial. Apendikular ini biasa disebut dengan sistem gerak, ya. Jadi apendikular biasa disebut dengan sistem gerak. Sedangkan untuk aksial, dia itu poros tubuh. Nah, ini untuk bagian yang aksial, dan yang bagian gerak atas ataupun gerak bawah itu apendikular, atau biasa disebut dengan ekstremitas superior, dan yang ini ekstremitas inferior. Ekstremitas anggota gerak superior itu atas dan inferior itu bawah. Oke, jadi ini ekstremitas superior dan ini adalah bagian untuk ekstremitas inferior. Dan kranial dan kawan-kawannya yang ada di poros itu disebut dengan skeleton aksial. Oke, kita bahas apendikular khusus untuk bagian ekstremitas superior terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya mau membahas terkait aspek-aspek atau anatomi terminologi dasarnya. Kayak seperti anterior. Anterior ini berarti depan. Dan aspektus itu adalah tampak. Jadi kalau dikatakan aspektus anterior berarti tampak depan. Kalau aspektus posterior tampak belakang. Posterior ini belakang, dan lateral itu tampak dari kayak samping gitu, dari arah kayak tampak menjauhi tubuh, itu disebut dengan lateral. Nah, sedangkan medial ini mendekati sumbu tubuh, gitu. Jadi arah pandangnya dari tengah tubuh, dari sumbu tubuh kayak gitu. Dan ini secara jelas ekstremitas superiornya. Oke, kita bahas kembali. Nah, di ekstremitas superior itu sendiri terdiri ada cingulum membri superioris. Nah, cingulum membri superioris ini dia terdiri dari bagian scapula dan juga ada clavikula, ya. Dua ini yang saya kotaki dia cingulum membri superioris. Nah, kemudian yang lengan ini yang biasa kita kenal dengan lengan itu di parsnya. Pars itu kayak bagian, ya. Pars itu bagian. Nah, yang ini itu adalah pars liberae membri superioris. Oke. Karena kenapa dibilang superioris yang atas? Karena ada liberae membri inferioris, nanti kita bahas di bagian bawah. Nah, ini terdiri dari, untuk yang liberae membri superioris itu terdiri dari os humerus, yang ini humerus. Jangan lupa osnya. Os itu sama dengan tulang. Oke, os tulang, os humerus kayak gitu. Di sini ada os radius. Oke. Dan yang ini ada os ulna. Kalau di cara gampangnya biar mudah, ingat aja kalau sejajar dengan kelingking itu berarti os ulna, sedangkan kalau sejajar dengan ibu jari itu disebut dengan os radius. Oke. Nah, di sini ada juga disebut yang bagian ini kayak telapak tangan kita itu ossa carpalia. Kak, kenapa dibilang ossa, kenapa bukan os? Karena dia bagian sini tulangnya terdiri dari beberapa tulang kayak gitu, makanya disebut dengan ossa. Kalau satu tulang atau satuan dia hanya os sama dengan satu, gitulah, gitu ya. Kemudian
Di sini ada bagian untuk metakarpal, ossa metakarpalia. Kemudian ada juga jari-jari disebut dengan phalanges atau phalanx. Phalanges atau biasa phalanx kayak gini, NX. Jadi ada phalanx 1, phalanx 2, nanti kita bahas juga. Nah, selanjutnya di sini ada os scapula, masih bagian ekstremitas yang superior atau bagian atas. Nah, dibentuk secara umum untuk os scapula ini ada beberapa margo atau sisi ya. Margo atau sisi kayak gitu. Ya, margo. Nah, jadi ada margo superior yang ini, margo superior. Nah, kemudian ini kan ada sudut ya teman-teman ya, ada sudut. Sudut itu disebut dengan angulus. Angulus itu sudut. Nah, jadi kalau yang ini sudut di atas itu berarti disebut dengan angulus superioris. Kemudian ini karena bagian bawah sudut juga, angulus inferioris. Karena di bawah makanya inferior. Kemudian yang ini ada dari sisi lateral, itu disebut dengan margo lateralis, atau nama lainnya karena ini kan dekat dengan aksila. Aksila itu ketiak. Aksila itu ketiak kita. Ketiak. Jadi bisa disebut dengan margo axillaris. Axillaris. Gitu ya, margo axillaris. Dan ini itu bagian medial, berarti margo medialis. Oke. Jadi ada 3 angulus, ada angulus superior, ada angulus lateralis, dan juga ada angulus yang inferior. Ya. Kemudian kita bahas aspek-aspeknya juga tadi. Yang ini kalau dari sisi anterior, ini anterior. Kemudian ini tampak posteriornya, posterior, dan ini tampak lateral. Terus nah, kemudian di sini ada ini disebut dengan prosesus coracoideus atau biasa kita singkat proch baru coracoideus, atau biasa dikenal dengan seperti paruh burung gagak. Jadi kalau seandainya bisa soal dibuat tulang kayak menyerupai seperti paruh burung gagak, itu prosesus coracoideus. Kemudian ini ada seperti fossa, disebut dengan fossa subscapularis. Fossa subscapularis. Nah, fossa itu seperti cekungan gitu ya teman-teman. Yang ini fossa subscapularis. Dan yang ini kayak cekungan juga, ini bagian posteriornya kita sebut supraspinatus. Fossa supraspinatus. Kenapa supraspinatus? Supra bagian atas gitu ya. Spinatus dari os spina gini. Oke, atau dari os scapula. Makanya fossa supraspinata. Kemudian yang ini fossa infraspinata atau infraspinatus juga bisa. Kenapa infra? Karena dia di bawah, inferior, bawah gitu ya. Terus ada penonjolan yang memanjang dari caudomedial ke craniolateral. Jadi kalau misalnya ada dibilang di soal tulang yang memanjang dari kalau ada
seputar soal skapula gitu, penonjolan memanjang dari caudomedial ke craniolateral, itu disebut spina scapulae ya. Jadi ini itu spina scapulae. Nah, yang di sini yang bagian ujung dari posterior ini disebut acromion. Kalau bisa ini dihafal mati karena ini bagian-bagian besar dari skapula. Ya. Nah, terus ada cekungan juga di sini. Saya hapus dulu. Sini ada cekungan, ini disebut fossa glenoidalis atau cavitas glenoidalis. Nah, ini ada disebut dengan seperti tonjolan di superior bagian atas ini disebut tuberositas supraglenoidalis. Ini kan fossa glenoidalis. Nah, yang di sini itu tuberositas. Begini. Ini fossanya, ini tuberositas. Fossa glenoidalis berarti tuberositas supraglenoidalis karena di atas. Yang ini tuberositas infraglenoidalis atau dari inferior bawah ya. Jadi ada fossa glenoidalis, ada tuberositas supraglenoidalis, sama ada tuberositas infraglenoidalis. Penulisannya begini. Ada fossanya, ada tuberositas yang supraglenoidalis, sama ada tuberositas yang infraglenoidalis. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas os clavicula. Os itu tulang, clavicula berarti tulang clavicula. Dia dikenal dengan seperti berbentuk S, ya, berbentuk S. Di sini ini nih anterior kalau dipandang dari aspek anterior, kemudian yang ini dari superiornya. Oke, nah ini ada. Ini disebut yang bagian sini disebut extremitas sternalis ya, atau bisa juga extremitas medialis karena dia ke arah os clavicula yang mengarah ke medial. Nah, ini extremitas acromialis. Ya, dia disebut extremitas acromialis karena nanti ujung lateralnya sini, ujung lateral ya, dia akan berartikulasi dengan os sternum. Jadi ada kayak nyambung dengan sternum kayak gitu, ada os sternum, disebut dengan os sternum. Nah, ini nama lainnya bisa extremitas lateralis. Oke. Jadi ada extremitas sternalis atau medialis, sama ada extremitas acromialis atau extremitas lateralis. Oke, sekarang kita bahas os humerus atau tulang humerus yang saya sebutkan sebelumnya, yang lengan atas itu ya. Nah, kalau di sini ini tampak anterior, dari sisi anteriornya ini tampak posterior, tampilannya seperti ini kalau posterior. Ini disebut dengan caput humeri. Terus di sini ada seperti leher, column anatomicum. Nah, kemudian yang ini yang penonjolan di humerus itu biasa disebut tuberculum. Jadi ini tuberculum penulisannya, culum majus, terus ada tuberculum minus. Nah, ini badan ya, ini kan humerus, ada badan disebut dengan corpus. Corpus itu kayak badan gitu teman-teman. Jadi kalau di tulang-tulang ada bagian besar corpus bisa disebut dengan corpus. Tinggal dia tempatnya di mana, letaknya di os humerus, berarti corpus
humerus. Kayak gitu ya. Sama ini misal ada kayak fosa-fosa kayak gini, lubang-lubang atau cekungan-cekungan. Ini tuh kayak kalau dibayangkan tempat melekatnya os radialis, jadi bisa disebut dengan fossa radialis. Fossa radialis. Terus apa lagi ya? Iya, ini kayak penonjolan yang penting juga. Ini disebut dengan epicondylus medialis humeri gitu. Ini disebut dengan capitulum humeri. Ya. Nah, ini cekungan seperti yang saya bilang tadi, fossa. Kayak ada cekungan itu bisa fossa, atau kayak lubang ke dalam gitu bisa bilang fossa. Nah, ini tempat si Olecrani bisa, jadi makanya bisa dibilang fossa Olecrani. Masih banyak bisa ditunjuk di sini, nanti teman-teman buka lagi atlasnya. Kemudian ini ada os radius. Nah, di os radius di sini yang bagian ujungnya itu bisa disebut dengan kaput ujung proksimal dari radius. Oh ya, biasa juga di anatomi itu ada disebut dengan proksimal dan distal. Proksimal itu mendekati suhu tubuh ya, kalau distal itu menjauhi. Nah, jadi contohnya gini, ini misal os radius, secara keseluruhan ini adalah os radius ya. Kalau ujung proksimal dari radius berarti itu proksimal kan ke arah atas, mendekati tubuh. Kalau distal menjauhi tubuh. Jadi kalau dikatakan proksimal os radius berarti yang ini kaputnya ya, kaput radii atau kaput radius juga bisa kayak gitu. Nah, ini yang di leher-leher sini. Hapus dulu. Ini ada yang kayak di leher. Ini disebut dengan kolum radii, kan bagian leher. Ada seperti penonjolan, tuberositas, karena dia di os radius berarti tuberositas radii. Nah, ini kayak badan. Oh, kata Kaikwan badan korpus, berarti karena dia di radius berarti korpus radii. Nah, kayak gitu ya. Nanti ada margo juga. Ini ada margo-margonya, margo introseus. Nah, ini ada bagian depan berarti margo anterior kayak gitu. Ini ada yang kayak penonjolan atau prosesus, ini disebut prosesus styloideus radii. Nah, kalau ini tuh facies articularis carpi kayak gitu. Oke, kita sekarang bahas os ulna. Nah, tadi kan seperti saya bilang, cara ingat os radius sama os ulna itu ada patokannya, ada patokan kelingking dan juga jari ibu jempol kayak gitu. Os ulna. Nah, di os ulna ini ada kayak cekungan, teman-teman lihat sini. Itu biasa disebut dengan inkisura ya. Terus ini ada olecranon. Inkisura ini sama juga, ini inkisura semilunaris ulnae karena di os ulna. Inkisura semilunaris ulnae. Oke. Ini ada kayak badan, corpus ulnae. Nah, ini apa ya? Nah, ini juga ada seperti penonjolan di bagian bawahnya, itu disebut prosesus styloideus ulnae. Jangan lupa ya teman-teman ulnanya, karena dia di os ulna, kecuali dia di os radii berarti prosesus yang radii. Kalau ini prosesus styloideus yang ulnae karena dia di os ulna. Nah, sekarang kita bahas di
osmanus atau osamanus. Kayak saya jelaskan tadi Kak, kenapa osa, karena dia terdiri dari beberapa tulang atau banyak tulang. Kalau os cuma satu tulang ya. Nah, bagian sini biar enak hafalnya kita kasih dia singkatan. Jadi ada S, ada L, ada T1 lah misal gitu, T2, terus ada C, ada H, dan ada P ya. Nah, ini kita singkat dengan S, L, T, P gitu. Nanti ada kalau di soal biasa dari proksimal ke distal atau dari distal ke proksimal kayak gitu ya. Nah, berarti ada yang S ini itu dia scapoideum. Scapoideum. L itu dia lunatum. T itu dia triquetrum. Terus P itu ada pisiform atau pisiforme. Tinggal jangan lupa osnya. Di belakangnya os semua, os scapoideum, os lunatum, os triquetrum, os pisiform. Nah, terus ada di sini ada T1, T2. T1 itu disebut os trapezium. Terus T2 itu disebut os trapezoideum. Terus C itu os capitatum. Dan H itu disebut os hamatum. Nah, disingkat TTCH. Yang ini disingkat SLTP. Jadi ada TTCH sama ada SLTP. Oke. Jadi ada SLTP ini ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh sebenarnya ada TP gini. Jadi TTCH sama SLTP. Kemudian ini jari-jari yang metakarpalia itu disebut biasa dengan metakarpal 1, os metakarpal 2 kayak gitu. Yang ini. Nah, ini dari 1, 2, 3, 4, ini yang kelima. Jadi disebut metakarpal 1, metakarpal 2, metakarpal 3, 4, metakarpal 5. Terus ada jari-jari disebut dengan phalanx. Yang ini itu disebut dengan phalanx ya. Phalanx proksimal. Udah jelas. Gimana? Ini kayak gini lah, P M D ya. Jadi ini tuh semua yang jari-jari disebut dengan phalanx. Jadi ada phalanx proksimal, phalanx media, sama phalanx distal. Ini makanya saya kasih phalanx proksimal, phalanx media, dan distal 2. Terus Kak, kalau misal di ibu jari cuma ada 2, ini berarti cuma proksimal sama distal dari phalanx. Paham ya? Jadi kan kayak saya bilang tadi, kalau proksimal dia itu mendekati sumbu tubuh, ini proksimal. Sedangkan kalau distal dia menjauhi suhu tubuh gitu ya. Berarti semua yang mengarah ke atas mendekati suhu tubuh itu proksimal. Nah, ini kan semua disebut dengan phalanx. Berarti ini proksimal, ini medial, ini distal karena ada medialnya. Sedangkan ibu jari dia cuma proksimal dan distal. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke ekstremitas inferior. Di ekstremitas inferior, nah di sini ada disebut dengan cingulum lagi, cingulum membri inferioris, inferioris. Nah, cingulum membri inferioris itu dia yang ini, yang bagian sini aja. Sedangkan selebihnya bawahnya itu disebut dengan yang pars liberae membri superioris. Kayak bagian bawah. Sama halnya tadi yang bagian lengan atas ada pars liberae membri superior. Kalau bagian kaki bawah sini
pars liberale membri inferior. Nah, untuk cingulum yang bagian inferior itu terdiri dari 3 bagian tulang besar, ada os ilium, kemudian ada os ischium, sama os pubis 3 ya. Sedangkan nanti yang yang bagian inferior sini, atau ini gini deh, cingulum membri yang inferior itu bagian besarnya adalah coxa ya. Sedangkan yang pars liberae itu terdiri dari os femur, ini femur, jangan lupa osnya, os femur, kemudian ada patella, os patella, ini os patella yang di lutut kalian, os patella. Terus ada yang kecil itu disebut dengan os fibula, dan yang besarnya tulang kering disebut dengan os tibia. Oke, sama dengan jari kaki, tapi dia kalau jari kaki dia tarsal kaki, atau kalau kaki pedis sebenarnya, kaki itu pedis ya guys, pedis. Tapi kalau untuk bagian jari-jari ini dia tarsalia, jadi dia ossa tarsalia. Nah, kemudian ada metatarsalia atau metatarsal yang ini ya, bagian-bagian sini. Ini ossa karena banyak, metatarsalia. Kemudian ada phalanxnya, jari-jari kakinya. Oke, kita lanjut sekarang membahas os coxa ya, os coxa. Di sini ada banyak penunjukan untuk os coxa. Yang ini dulu kita bahas dari atlas. Ini ada crista, disebut crista iliaca ya. Terus bagian yang menonjol sini, bagian depan yang menonjol sini, ini disebut dengan sias. Kita singkat sias saja, atau spina iliaca anterior superior. Sedangkan ada yang menonjol bagian bawahnya kita sebut dengan siai. Spina iliaca anterior inferior. Itu ya. Terus ini ada yang menonjol, kan penonjolan seperti yang saya bilang tuberculum, berarti tuberculum pubicum. Nah, ini ada seperti cekungan, disebut dengan fossa acetabuli. Fossa acetabuli. Nah, kemudian ini ada penonjolan lagi, kita singkat dengan sips, spina iliaca posterior superior. Berarti yang di bawah kita singkat dengan CP, spina iliaca posterior inferior. Kita bahas bagian-bagian besarnya aja. Nah, ini sama, kalau dari sisi sini ini siasnya, spina iliaca anterior superior, ini iliaca anterior inferiornya, ini inferiornya. Oh ya, sias ini biasanya menonjol, sias yang biasa menonjol di bagian depan kalian teman-teman. Kalau ada tulang yang menonjol itu disebut dengan sias. Terus, nah ini kalau lubang-lubang itu biasa dikenal dengan foramen. Nah, lubang-lubang foramen karena dia ada di bagian coxa, ini disebut dengan foramen obturatorium. Obturatorium. Oke. Nah, ini disebut dengan tuber ischiadicum. Kita lanjut ke os femur. Os femur ini tampak anteriornya, ini yang tampak posteriornya. Di os femur kita bisa melihat penunjukan yang ini disebut caput femoris. Yang kayak gini tuh caput ya teman-teman, ini caput femoris. Oke.
Nah, kalau leher itu kolum, seperti yang saya bilang sebelumnya juga, kolum femoris. Kenapa femoris? Karena dia berada di os femur, makanya disebut dengan kolum femoris. Terus ini ada trochanter, karena dia kecil disebut ini trochanter minor. Nah, yang ini yang besar, ini trochanter mayor, karena besar ya. Ini di bagian femur, khusus femur ada trochanter. Terus ada korpus. Setiap os yang ada yang panjang-panjang ada korpus atau badannya. Karena dia di femoris berarti korpus femoris. Terus ya ini juga, ini itu epicondylus medialis femoris. Gini, ini tuh epicondylus medialis femoris. Kak, kenapa dia epicondylus medialis femoris? Karena ini yang mengarah ke bagian dalam, arah ke arah dalam dari sumbu tubuh kita. Makanya dia epicondylus yang medialis femoris. Ini epicondylus, yang ini di bawahnya itu condylus medialis femoris. Condylus medialis femoris, oke? Nah, sedangkan yang untuk yang ini, yang bagian sebelah sini ya, sejajarnya, ingat saja kalau dia arah luar sini berarti dia yang epicondylus lateralis. Yang ini epicondylus juga, ini condylus, cuma dia yang lateralis. Kenapa lateralis? Karena dia menjauhi suhu tubuh gitu ya. Nah, ini menjauhi suhu, arahnya menjauhi suhu tubuh, sedangkan ini dia mengarah medial, mendekati suhu tubuh. Nah, ini kan kaput femur yang akan melekat nanti di bagian acetabulum sini. Nih, fossa acetabulum. Karena dia arahnya ke arah suhu tubuh, makanya ini adalah medial. Sedangkan ini adalah lateral. Nah, semua tulang yang ke arah lateral itu enggak semua sih, beberapa ada lateralnya. Jadi kalau misalnya ini epicondylus, karena dia ke arah medial, makanya disebut epicondylus medialis femoris. Sedangkan ini ke arah luar berarti disebut epicondylus yang lateralis femoris gitu. Oh ya, ada yang bagian penting juga di sini, biasa ditanyakan atau ditunjuk. Ini ada kayak garis di femur. Ini disebut dengan linea aspera. Oke ya. Sekarang kita ke os fibula. Nah, di os fibula sama ada kayak kaput juga. Ini kaput, karena dia di os fibula maka kaput fibula. Terus ini bagian di bawahnya pasti ada kolum atau leher, karena dia di fibula makanya disebut kolum fibulae. Badan dari fibula berarti corpus fibulae. Nah, ada margo juga sebenarnya, margo interosteusnya di sini, cuma kurang jelas. Terus ini dia teman-teman, ini adalah malleolus. Ingat ya, di fibula itu ada malleolus. Nah, dia malleolus yang lateralis karena dia mengarah ke lateral. Kalau di fibula, ingat baik-baik, di fibula dia itu malleolus lateralis karena fibulanya di arah lateral. Nanti di tibia ya, di tibia itu ada malleolus medialis yang ini. Nah, ini dia malleolus medialis. Tapi malleolus medialis hanya punya os tibia, hanya ada di tibia, oke? Yang medial. Sedangkan malleolus lateral dia ada di os fibula. Jadi kalau ada pada saat praktikum, kalian lihat ternyata ini tulang fibula, ya udah berarti yang itu malleolus fibula. Malleolus yang medial.
yang fibula malleolus yang lateralis, sedangkan tibia medialis. Berarti kalau kalian ketemu os tibia terus ada lihat malleolus ditunjuk, berarti itu yang malleolus medialisnya, kayak gitu. Terus di tibia di sini ada condylus juga, condylus medialis tibialis. Terus ini ada tuberositas tibiae karena di tibia ya. Ini ada corpus tibiae. Sama halnya kayak leher, column tibiae. Ini condylus lateralis tibiae. Ya, ini condylus medialis tibialis. Atau tibiae sama, bisa tibiae bisa tibialis. Oke, sekarang kita ke os atau ossa pedis. Nah, jari-jari kaki sudah. Yang perlu teman-teman ketahui itu yang bagian sini, atau kita tulisnya ginilah, talus ya. Di sini ada talus. Gimana ya? Oh, begini. Misal kita singkat T, CA sama N. Ini CA, ini ini N. Kemudian ada CM, CL, CL, CU. Yang ini dulu, kita fokus yang ini dulu. T dan CA sama N. Yang bagian besar ini ya, bagian besarnya ada T, CA, dan N. T itu talus. Jangan pernah lupa os. Os itu wajib ditulis. Berarti os talus. Terus ada CA itu os calcaneus, dan N itu os naviculare pedis. Oke. N naviculare pedis. Terus ada CU, CL, CI, CM. Nah, C di sini itu untuk cuneiform ya. Jadi M-nya itu mediale, berarti ada cuneiform mediale, terus ada cuneiform intermedium CI, CL cuneiform lateral, yang ini cuneiform lateral karena dia mengarah ke lateral suhu tubuh. Sama ada yang terakhir yang di kelingking itu spesial, dia CU berarti cuboideum. Oke. Berarti ada cuneiform medial ya, yang bagian ibu jari medial, karena kan medial dalam mendekati tubuh, berarti medial, intermedium, lateral, sama cuboideum CU. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke skeleton aksial. Skeleton aksial terdiri dari tengkorak-tengkorak atau poros tubuh ya. Ada kranium, ini kranium. Terdiri ada kranium, garis besarnya ada kranium, terus ada columna vertebralis. Ada columna vertebralis, terus ada costa, sama ada sternum. Ini sternum ya, ada cranium, ada columna vertebralis, terus ada costa juga. Yang ini costa. Nah, ini aspek-aspeknya yang ini. Ini ada tampak anterior, ini ada tampak lateral atau LL, left lateral karena dia ke arah kiri. Lateral, ini tampak posterior belakang, ini tampak lateral juga, ini tampak inferior, dan ini tampak superior. Tuh ya. Oh ya teman-teman. Jadi untuk di kranium ini ya, ini kranium disebut kranium. Itu ada terbagi menjadi dua. Ada neurokranium dan viscerokranium. Oke. Nah, Kak, bedanya apa, Kak?
Kalau neurocranium kan dia berkaitan kayak tempat saraf gitu ya. Neurocranium berarti yang ditempati susunan saraf pusat, kan dari neurosaraf. Berarti kayak os frontal kan ada susunan saraf pusat di situ. Terus os etmoidale, os sphenoidale, os occipital, os temporal, dan os parietal. Sedangkan viscero yang kranium dia seperti yang membentuk raut-raut wajah atau mimik kayak mandibula, maxilla, zygomaticum, os nasal, vomer, lacrimale, palatinum, sama concha nasalis inferior. Nah, di sini kita bahas ya penunjukannya. Kak, os frontal itu yang mana? Os frontal itu yang di sini. Ini os frontal. Terus yang di samping sini ini disebut ya, saya tulis ya, ini frontal. Yang ini disebut dengan os parietal. Oke. Yang bagian bawahnya ini kan ada garis nih. Kalau teman-teman lihat nih ada garis. Nah, di bawahnya sini lagi itu disebut os temporal. Nah, ini yang di hidung nasal. Berarti ini os nasal. Os nasale ya. Yang di bagian sini itu zigomatik. Berarti ini os zygomatikum. Oke, ini bagian atas gigi itu sebut os maxilla. Maxilla. Os maxilla. Gigi ya dentes lah. Bonus guys. Dentes. Terus ini ada bagian bawah, ini os mandibula. Os mandibula. Ya. Tuh. Oh iya, ini ada juga kayak sudut, kan saya bilang sebelumnya sudut itu angulus. Berarti angulus karena ini dia di mandibula, berarti angulus mandibulae. Oke. Kita bahas singkat ini bagian belakangnya. Ini tuh bagian belakang sini, yang ini yang saya arsir, os occipital gitu ya. Nah, ini tadi yang os parietal, ini juga os parietal. Ini yang masih kelihatan os temporal gitu. Nah, ini biasa ada ditunjuk guys. Ini kan ada garis-garis, garis. Yang di tengah sini itu disebut dengan lambda. Lambda. Terus ini yang tengah disebut sutura sagittalis. Sutura sagittalis. Tampak atasnya mana? Nah, ini teman-teman, tampak atas itu ada yang paling atas sumbu kepala, disebut dengan vertex. Oke. Nah, lebih jelasnya ini teman-teman ya. Ini os parietal, ini os temporal, yang bagian sini os occipital. Oke. Nah, yang sini os frontal, sama aja. Ini ada mandibula, ini maxilla, ini zygomatik ya, ini hidung os nasal. Oh ya, garis-garisnya. Ini yang garis di sini disebut sutura coronaria. Oke. Nah, ini kalau tampak atasnya. Tampak atas ini apa yang bisa dilihat? Banyak sebenarnya teman-teman ya. Nah, ini ada garis yang di sini, itu disebut dengan brekma.
Terus ini yang lengkung-lengkung, di antara sepanjang lengkung-lengkung ini ada yang tengah-tengah, pusat tertinggi dari sumbu tubuh disebut dengan vertex. Oke. Nah, ini ada bagian penting juga sih teman, nih yang lubang besar tempatnya medula spinalis masuk. Lubang medula spinalis itu disebut dengan foramen magnum. Namanya juga foramen kan saya juga sudah singgung sebelumnya itu lubang. Jadi kebanyakan, bukan semua, foramen itu lubang kayak gitu. Ini nice to know lah, ini condylus occipitalis, terus ini kayak ini zygomaticum dari tampak inferior bawah. Ya, ini kayak angulusnya, ini mandibulanya. Nah, sekarang kita ke vertebra. Ya, dia columna vertebralis. Jadi, columna vertebralis itu terdiri dari beberapa teman-teman. Ada vertebra cervicalis, vertebra thoracalis, vertebra lumbalis, vertebra sacralis, vertebra coccygeus. Nah, untuk vertebra cervicalis itu sendiri dia terdiri dari 7 ruas. Oke, untuk thorakal itu dia terdiri dari 12 ruas. Lumbal itu dia terdiri dari 5 ruas. Terus sacrum sacralis itu juga 5 ruas. Sama coccygeus yang terakhir itu sacrum coccygeus itu terdiri dari 4 ruas. Nah, hitung berarti 7, 12, 5, 5, 4. Berapa itu? Oke, kita lanjut ke kolumna cervical. Jadi kita fokus ke bagian cervicalnya ya. Nah, di cervical itu ada banyak teman-teman. Ada beberapa vertebra terdiri dari beberapa tuh. Ada cervical 1, 2, 3. Kita fokus ke cervicalis dulu. Ini morfologi umumnya untuk bagian kolumna vertebra itu terdiri dari beberapa, kayak processus spinosus, terus ada processus articularis superior karena dari tampak superiornya, ini tampak inferior, ini tampak lateralis atau dari samping. Yang paling menonjol disebut processus spinosus gitu. Nah, ini lubang di bagian cervical, ada foramen vertebra. Nah, ini korpus badan. Karena dia di vertebra, berarti disebut dengan corpus vertebrae. Nah, ini juga ada processus transversus. Oke, sekarang kita ke vertebra cervicalis type point, teman. Cervicalis 1 atau biasa disebut dengan os atlas ya. Disebut dengan os atlas. Nah, tampak inferior dan tampak superior. Oke. Kalau bagian posterior ini tuberculum karena dia dari sisi posterior, makanya tuberculum posterior. Terus yang ini tuberculum anterior atau anterius sama. Nah, ini dia kayak facies, kayak ya sejenis ini disebut dengan facies articularis inferior. Terus ada processus transversus juga. Ini ada foramen transversarium atau transversus. Ini disebut os atlas. Jadi kalau bedanya atlas ini, dia os atlas tidak mempunyai korpus vertebra yang paling penting. Kan beda sama yang ini tadi. Beda sama halnya yang morfologi umumnya. Dia ada korpus vertebranya. Sedangkan kalau sampai kalau di bagian cervicalis 1, di cervicalis 1 dia tidak ada korpus vertebranya. Tidak ada korpus vertebra. Oke. Nah, ini vertebra C2. Kalau di vertebralis vertebra cervical C2 itu cervicalis 2. Dia ada yang menonjol
bagian kranialnya sini ya. Ada proses spinosus juga. Nah, dia ada korpus vertebranya. Kalau sudah masuk C2 udah ada korpus vertebra. C1 tadi disebut dengan os atlas, sedangkan kalau dia C2 nama lainnya adalah os aksis atau os epistropeus. Itu ya, teman-teman bisa baca. Terus ini ada vertebra cervical yang ke-7. Nah, untuk vertebra cervical 7 biasa disebut vertebra prominens. Ya, vertebra prominens. Ada foramennya, ada corpus vertebra, sama ada proses spinosus. Nama-namanya kurang lebih sama. Cuma teman-teman harus bisa membedain antara os aksis atau C2 sama os atlas atau cervical 1. Ini vertebra, ini bagian thoracalis-nya sudah bentukannya begini. Ada korpus, ada foramen vertebra, terus lebih ini juga proses spinosusnya dia tampak kayak lebih rendah gitu ya, kayak menurun gitu ya untuk vertebra thoracalis-nya. Dan proses spinosusnya dia lebih panjang dan runcing untuk vertebra thoracalis. Sekarang ada vertebra lumbalis ya, ada fascies juga, ada proses spinosus, ada corpus vertebra. Terus ada os sacrum atau os coccygeus. Nih, di os sacrum dan coccygeus, nih di sacrum tuh ada basis osis sacri ya. Terus kalau untuk terus ada canalis sacralis bagian sini, ada os coccygeus, ini coccygeus ya. Ada garis disebut dengan linea transversalis, ada linea transversalis sama foramen sacralis yang anterior. Ini aspektus atau tampak posterior, ini anteriornya. Nih, di sini juga ada os sternum. Nah, di os sternum ini ada banyak, kayak misal yang bagian badan ini disebut dengan manubrium sterni. Itu dua ini angulus, di angulus sterni. Kenapa angulus sterni? Karena ini adalah os sternum dan ini angulus sterni. Terus ada 3 badan apa? Badan korpus. Karena karena punyanya sternum berarti korpus sterni atau korpus sternum gitu ya. 4 disebut articulatio sipposternalis. Articulatio sipposternalis. Ini paling ujung disebut processus sippoideus. Gitu 5. Terus 6. Nih 6 kan kayak cengkungan. Cengkungan saya bilang incisura jugularis. Terus kalau 7, ini kan 7 tempat lekatnya clavicula, os clavicula. Makanya disebut dengan incisura clavicularis. Baru ada incisura, ini dari 8 incisura, 9 incisura juga. Ini semuanya incisura costalis karena tempat melekatnya costa ya, makanya costa. Nanti saya bahas costa. Jadi ini incisura costa 1, incisura costa 2, incisura costa 3 dan seterusnya. Nah, kita sudah masuk ke bagian costa. Di costa di sini ada beberapa bisa penunjukan. Sekarang kita masuk di costa. Di costa ini bagian ujung ada beberapa penunjukannya. Di sini bisa kaputnya ya, kaput. Karena dia di costa berarti kaput costa gitu. Terus ada fasiesnya, fasies articularis capitis costa.
panjang. Terus bagian leher ada kolum, ini kolum costa ya. Yang ini ada facies juga, facies articularis tuberculi costa. Ini 5 corpus, ini badannya karena kelihatan lebih besar, jadi corpus costa. Ini lengkungan angulus ya, atau sudut angulus. Berarti karena di costa berarti angulus costa begitu. Nah, ini beberapa gambaran soal buat ujian topik biasanya. Model pertanyaan bagaimana? Begini, biasa penunjukan, bisa juga teori. Misal ditanya apakah struktur yang ditunjuk pada gambar ini. Nah, teman-teman kan sudah pelajarin tadi struktur apa. Ini badan kata Kak Ikhwan corpus. Terus ini ada dia tempatnya di vertebra. Ya udah, jawabannya corpus vertebra gitu. Terus ini juga bisa seperti ini. Apakah artikulasi? Oh ya, ada artrologi juga teman-teman ya. Apakah artikulasi yang terlibat dalam gerakan di bawah ini? Karena ini berkaitan dengan humeri atau humerus, berarti bisa jadi artikulasio humeri. Artikulasio itu sendi-sendi. Contohnya gini, ada artikulasio genu di kaki kayak gitu. Oke, nanti kita bahas di materi berikutnya. Nah, terus contoh soal lain kayak jumlah tulang dalam tubuh manusia, tadi kan kita sudah pelajari di kranium berapa, ekstremitas berapa. Nah, perkiraan totalnya itu 206. Tapi nanti bisa dikoreksi lagi ya teman-teman kalau ini salah gitu. Terus ada susunan baris proksimal os karpal dari lateral ke medial. Yang tepat adalah, nah, yang tepat yang mana? Dia diminta dari lateral ke tengah, dari ujung ke medial ke arah sumbu tubuh gitu ya, dari lateral ke medial. Berarti yang kita ingat tadi ada SLTP, berarti scapoideum, lunatum, triquetrum, dan visiform. Yang D. Terus tulang karpal yang melekat pada bagian proksimal metakarpal 1. Metakarpal 1 apa? Kita lihat metakarpal 1. Nih, di metakarpal 1 itu ada T1. Apa T1? Trapezium. Nah, berarti jawabannya trapezium. Soalnya kan dia yang dekat dengan atau bagian distal gitu lah ya. Nih, ini metakarpal. Proksimalnya dari metakarpal 1 adalah trapezium. Bagian proksimal ini kan bagian distal. Ini teman-teman, ini bagian proksimal dari metakarpal 1, ini distal. Jadi kalau bagian proksimalnya itu ada trapezium, T1 trapezium. Makanya jawabannya adalah trapezium, bagian proksimal metakarpal 1 gitu. Jadi tulang yang melekat pada bagian proksimal metakarpal 1 adalah trapezium. Kenapa trapezium? Karena ini. Nah, ini kan metakarpal 1. Nah, ini bagian distal, ini bagian proksimal dari metakarpal. Jadi kalau ditanya bagian proksimal dari metakarpal 1 adalah T1 yang bagian sini. T1 itu apa? T1 itu trapezium. Jadi jawabannya adalah trapezium. Jawabannya trapezium. Oke. Terus cingulum pelvicum atau cingulum membran inferioris menghubungkan antara ekstremitas inferior dengan vertebra. Kan cingulum pelvicum, membran cingulum yang inferior yang bagian bawah. Ya, cingulum itu yang yang kaki darinya femur dan sebagainya macamnya. Tempat melekatnya kaput femur, paha, ada kaput di atasnya, kaput femur ke os coxa disebut acetabulum. Fovea capitis terdapat pada kaput femoris. Ya, jadi di femur ada kaput itu disebut dengan kaput. Ada kaput fovea femoris.
Nah, yang di sini, ini kan caput femoris. Di sini tuh ada lubang tengah-tengahnya itu disebut fovea. Nggak kelihatan di sini, fovea. Oke, selesai. Untuk artrologi kita ketemu, mungkin nanti saya bahas di video berikutnya.